Pernah gak? Niatnya cuma buka HP sebentar, katanya cuma mau balas satu chat, tapi pas sadar lagi, waktu udah lompat 1 jam. Video random lewat, berita bikin emosi lewat, hidup orang lain kelihatan lebih sukses. Dan anehnya, bukan makin tenang, malah makin capek, kosong dan gelisah. Yang lebih seram, ini bukan soal kurang disiplin. Ada sesuatu di otak kita yang lagi dimainin pelan-pelan. Dan efeknya bisa lebih berbahaya dari judi. Di video ini, kita bakal ngebongkar kenapa scrolling bisa bikin kecanduan, gimana dopamin ngerusak motivasi tanpa kita sadar, dan yang paling penting, gimana cara ngambil kendali hidup kita lagi. Santai aja, kita ngobrol pelan-pelan, gak pakai istilah ribet. Oh ya, sebelum lanjut, kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa subscribe dan like ya. Saya doain kalian semua sukses, sehat, dan hidupnya naik level. Oke, sekarang kita mulai. Coba jujur deh, pernah nggak ngerasa gabut parah padahal HP ada di tangan? Scroll, scroll, scroll. Gue juga ngerasain. Sebagai generasi yang ngalamin dunia sebelum dan sesudah layar, perubahannya kerasa banget. Dulu bahagia itu sederhana, main di lapangan, nongkrong sore, ketawa bareng temen tatap muka. Sekarang, dunia pindah ke layar 6 inch. Dan sejak itu, cara kerja otak kita berubah total. Setiap like, notifikasi, video lucu atau menang game, otak kita disiram satu zat kimia bernama dopamin. Dopamin ini bikin kita ngerasa, wah enak. Ulang lagi, sekali lagi. Masalahnya, otak itu pinter beradaptasi. Kalau tiap hari dikasih dopamin instan dosis tinggi, reseptornya lama-lama tumpul. Ibarat sambal, biasanya level 10. Begitu turun ke level 1, rasanya hambar. Dan disitulah masalah dimulai. Karena kebanyakan stimulasi, hal-hal sederhana mulai kehilangan rasa. Baca buku, bosen. Jalan santai, gak ada greget. Duduk diam sebentar, gelisah. Otak kita jadi sakau diburan, minta yang lebih cepat, lebih heboh, lebih ekstrim. Dan ironisnya, habis scrolling lama, kita malah ngerasa hidup makin berat. Apalagi isinya berita kacau, drama, pamer harta, pamer pencapaian. Sekarang coba bandingin, kita hidup di era paling aman dan nyaman sepanjang sejarah manusia. Nenek moyang kita, keluar gua, taruhannya nyawa. Salah langkah dimakan binatang buas. Kita kerja di ruangan ber-AC, sakit tinggal beli obat di warung. Tapi kenapa kita justru lebih cemas dan gak puas? Jawabannya ada di satu hal, software otak kita belum diupdate. Otak kita masih pakai mode survival manusia purba. Rakus dulu itu penting, biar gak mati kelaparan. Takut dulu itu berguna, biar gak dimakan predator. Masalahnya, dunia udah berubah. Tapi otak kita sering kejebak di alarm palsu itu. Media sosial tahu celah ini, makanya konten negatif, konflik dan sensasi lebih gampang viral, karena otak kita lebih reaktif ke ancaman. Kalau manusia dulu nurutin takut terus, gak bakal ada listrik, internet, atau HP yang sekarang kita pegang. Artinya apa? Manusia itu sebenarnya kuat banget. Masalahnya sekarang, dorongan motivasi kita mulai membusuk pelan-pelan. Pernah dibilang males? Padahal sebenarnya bukan males, tapi gak ada tenaga buat mulai. Game dan sosmed itu jenius. Di sana kita dapat reward instan, level naik cepat, pengakuan. Sementara dunia nyata, prosesnya lama, capek, gak langsung kelihatan hasilnya. Otak kita akhirnya mikir, ngapain capek di dunia nyata kalau di HP gue udah jadi jagoan? Dan bahaya terbesarnya ada di satu hal, tombol swipe dan block. Di dunia maya, semua yang gak enak bisa dihindari. Tapi dunia nyata, masalah gak bisa di-swipe. Akibatnya, sedikit tugas berat, otak panik. Langsung cari pelarian, doom scrolling. Katanya healing, padahal cuma kabur. Solusinya bukan buang HP dan hidup di gua. Teknologi itu alat, masalahnya ada di kontrol. Mulai dari hal kecil, tugas berat, kerjain 5 menit aja. PR numpuk, 1 soal dulu. Seringkali yang susah itu cuma mulainya. Dan satu hal penting, jangan buka HP pas baru bangun tidur. Itu ngerusak mood dan energi seharian. Pakai waktu pagi buat nyusun arah hidup. Gak harus langsung sukses. Yang penting maju, bukan jalan di tempat.
Kalau kalian punya tips lain, tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng. Kalau video ini kepake, jangan lupa share ke teman yang lagi kecanduan scroll. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga otak kalian, karena masa depan gak santai.